Babe udah masih bujangan tinggal di sini, ya memang suasananya pun berbeda. Nah semenjak Babe menikah, ya kejadian-kejadian itu banyak. Contohnya misalnya kan Babe kan biasa tidur pulang kerja tuh antara jam 12 kan nggak bisa tidur tuh. Iya, sambil nunggu tidur ya, sambil ngopi sambil nonton TV kan. Tapi dilihat di luar kok banyak orang gitu loh. Apa bapak-bapak lagi ronda? Iya. Dilihat nggak ada tuh, sepi, sampai keluar sepi. Ya akhirnya kan Babe secara tidak langsung ambil wudhu, sholat, minta berdoa, lindungi. Ya ternyata dilihat secara batin, ya memang di sini banyak aktivitas itu, aktivitas yang mungkin orang nggak percaya, nggak yakin, tergantung orangnya aja yang meyakini, gitu bahwa di tempat ini adalah banyak kegiatan-kegiatan yang di luar nalar manusia. Oke. Ya. Itu si Andre sama si Botol sama si Rizky ini lagi main bola di sana. Itu ditampakin kuntilanak merah. Ya, jadi untuk jadwalnya mereka untuk ngebuka gerbang biasanya setelah sore tuh mau maghrib habis asar mau menjelang maghrib kan dia menghadapi maghrib kan. Iya. Itu persiapan mereka. Matanya merah, dia coba merah lah ya, karena itunya wajahnya itu wah serem banget gitu. Emang di sini tempatnya gitu. Merinding juga nih. Iya, emang ada. Oh ya. Di sebelah sana. Merhatiin tuh matanya merah. Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di Diskusi Senja bareng sama gue Ray Andre and Babe Ali. Diskusi Senja sekarang setnya beda ya guys ya. Padahal pengen ngomongin horor tapi kayak di relax. Hari ini kita bakal ngebahas tentang indigo, Be. Yang dia lihat itu tuh bener apa enggak sih? Kalau secara melihat dari supranatural, spiritual. Supranatural. Supranatural spiritual. Ya kan banyak tergantung lah. Bahasanya itu ya. Ya. Kata dukun-dukun atau paranormal. Ya dia bisa melihat. Tapi kan yang dia lihat cuma hanya beberapa saja, tidak semua. Tergantung jinnya itu yang memang sudah memberikan frekuensi ke dia, ke si indigonya. Iya. Soalnya memang indigo itu kan pengalamannya ada di si Seva juga. Seva tuh dulu indigo tuh zaman SMA tuh. Kadang dia kalau di sekolah suka ngeliat cewek di lorong-lorong tuh. Kalau habis pulang sekolah tuh biasanya tuh itu langsung berubah tuh suasana tuh sekolah. Langsung dingin, anyep, ya kan? Terus juga kadang ya gitu, kadang Ren juga suka ngeliat yang gitu-gitu, suka yang lewat segala macam. Padahal ini orang udah pada pulang gitu kan. Ya itu tugas jin. Dan yang ditunjuk sama si raja, misalnya ada pimpinannya seperti raja jinnya gitu. Orang ini coba deh kasih dia lihat, kasih dia bayangan, kasih dia penglihatan secara nyata. Seperti itu. Malah jin sampai cerita. Maksudnya si setan ini cerita gitu. Kalau saya tuh pernah sekolah di sini lah apa. Ya kebohongan jin ya. Ya, kebohongan jelas itu mah kebohongan jin. Cerita lah inilah itulah apa segala macam. Bahkan kalau di sekolah kan sering kesurupan tuh orang. Nah, yang ngesurupinnya yang orang kesurupannya itu kemasukannya si jin itu. Iya, seperti itu. Jadi ya memang jin tugasnya seperti itu. Tugasnya untuk mengganggu dia dan membuat dia yakin bahwa dia bisa melihat dan menceritakan hal-hal yang dia tahu dari si jin itu. Kan banyak kan indigo tahu lah ini. Iya, tahu inilah, tahu itulah. Itulah ini, tahulah inilah itu. Kok kamu tahu gitu? Iya,
tahu sih? Ya dikasih tahu sama jinnya. Nah, iya kan? Iya. Tapi bahasa dia kan kodam saya ngasih tahu. Korean. Beda lagi Korean sama kodam. Oh beda lagi. Iya. Perbedaannya apa? Be? Ya perbedaannya ya sebenarnya jenisnya sama. Cuma kan kalau cuma bahasa doang sih. Intinya mah satu, sama jin. Sama jin. Korean mau kodam sama itu tetap aja jin. Pengalaman. Pengalaman. Ya. Pengalaman B. Di komplek nih ya. Di kan komplek katanya terkenal angker. Banyak orang tetangga nih desa-desa sebelah ngomong kalau komplek Pepabri itu adalah tempat jin buang anak. Ya. Yang sekarang tempat kita tinggalin. Ya memang bener, cerita itu memang bukan cuma hanya cerita fiksi belaka, memang secara tidak langsung Babe juga ngalamin. Babe ngalamin juga. Babe ngalamin di tahun kan Babe kan di sini kan gabung itu dari tahun 96. Oke. Iya oke. 8 Babe udah masih bujangan tinggal di sini. Ya memang suasananya pun berbeda. Nah semenjak Babe menikah, ya kejadian-kejadian itu banyak. Contohnya misalnya kan Babe kan biasa tidur pulang kerja tuh antara jam 12. Kan nggak bisa tidur tuh. Iya, sambil nunggu tidur ya sambil ngopi sambil nonton TV kan. Tapi dilihat di luar kok banyak orang gitu loh. Apa bapak-bapak lagi ronda? Iya. Dilihat nggak ada tuh, sepi, sampai keluar sepi. Ya akhirnya kan Babe secara tidak langsung habis sholat, minta berdoa lindungi. Ya ternyata dilihat secara batin, ya memang di sini banyak aktivitas itu, aktivitas yang mungkin orang nggak percaya, nggak yakin, tergantung orangnya aja yang meyakini. Gitu bahwa di tempat ini adalah banyak kegiatan-kegiatan yang di luar nalar manusia. Nalar manusia, oke. Ya banyak di sini. Kalau secara batin mungkin kalau dilihat banyak kegiatan-kegiatan seperti pasar ya. Oke. Itu kan biasanya 1 bulan sekali. Nah, yang pasar itu di mana tuh letaknya? Di pertengahan sebelah sana ada. Berarti di vlognya pernah nge-vlog tuh sama si Ajis. Iya. Ada di channel ini juga, scroll aja. Udah. Nah, berarti itu dong tempatnya? Iya, begitu. Banyak itu. Di sini banyak. Soalnya ada cerita juga Be. Waktu zaman kecil, itu kan masih sering seneng main bola ya. Main bola kan di belakang situ. Nah disebutnya kan apaan rahasia mana anak sini anak kecilnya. Kita main di sana. Abis asar itu si Andre sama si Botol sama si Rizky ini lagi main bola di sana. Itu ditampakin kuntilanak merah. Ya, jadi untuk jadwalnya mereka untuk ngebuka gerbang biasanya setelah sore tuh mau maghrib habis asar mau menjelang maghrib kan dia menghadapi maghrib kan. Iya, itu persiapan mereka mulai aktivitas. Nah, oke. Berarti efek kalau misalkan dilihatin kayak begitu kan anak kecil ya namanya, takut kan dia jadi jelampingan segala macem. Itu dia bakal ngapain sih kalau misalkan sampai? Iya, kalau misalnya anak kecil melihat kan kegirapan biasanya, panas badannya. Sangkanya orang dulu bilang kesambet. Kesambet. Orang kesambet katanya. Jadi memang nggak di mana-mana, nggak di tempat ini pun. Mbah Be waktu waktu kecil pun ada tempatnya di daerah Cipare sana tuh di belakang Polres Serang itu. Ada tempat namanya ada kuburan kucing. Kuburan kucing. Iya. Nah sebutannya kuburan kucing. Kuburan kucing. Kalau kucing pasti kubur di situ. Nah kalau udah jam 12 itu di situ kalau bahasa orang Serang itu tengange. Siang bolong. Nah itu biasanya pulang-pulang langsung badan panas. Langsung kayak kesambet gitu. Padahal enggak, memang dasarnya kalau siang kan panas. Iya. Secara logikanya. Kita main logika ya, bukan jadi orang tuh jangan berpikiran bahwa itu kesambet. Emang dasarnya kita belum makan, panas-panasan. Iya. Iya Pak. Pusing lah. Iya, lu makan. Logikanya. Kita main logika ya. Jadi jangan berpikiran bahwa itu ada pengaruh lain yang itu.
terus sakit. Iya. Ya kita ya belum makan lah. Main terus, namanya anak kecil, anak bocah. Iya benar. Ya kan? Nah itu kan jin-jin yang ada di sini nih Be. Yang ada di, pernah nggak sih Be ngelihat jin yang nampakin gitu? Maksudnya kayak pernah dengar katanya ada bola api, bukan bola api sih, kayak apa sih katanya? Kayak kuyang-kuyang gitu ya? Kuyang. Katanya dengar cerita orang sini ada yang ngeliat. Kalau secara mata sih, secara melihat langsung, Bapak belum pernah. Belum. Oke. Tetapi secara batin Bapak pernah lihat, secara batin ya. Kuyang-kuyang itu. Iya. Dan pun ini pernah diceritain sama beberapa tetangga, orang tua di sini. Di sini bahwa di sini ada bukan kulit anak merah ya. Jadi dia berjubah merah, rambutnya merah, menyala, matanya merah. Dia semua merah lah ya. Karena itunya apa namanya? Wajahnya itu serem banget. Emang di sini tempatnya. Merinding juga nih. Iya, emang ada. Oh iya. Di sebelah sana. Merhatiin tuh matanya merah. Merinding juga nih, semua merinding. Oke. Udah. Berarti yang dilihat sama, berarti anak-anak kecil ini yang seumuran dulu itu ngelihat juga dong. Maksudnya itu jin ya berarti? Iya. Iya. Si jin itu dong. Iya. Karena kan yang kayak misalkan waktu sekolah madrasah. Nah, madrasah itu kan deket juga nih sama tempatnya itu. Iya. Kita kan suka main ke hutan-hutan situ juga. Iya. Itu kan habis asar kalau istirahat madrasah kan jam 3. Iya. Itu selalu ditampakin terus tuh. Ya selalu. Tergantung. Pokoknya habis asar tuh selalu. Ya selalu. Dan itu pun memang disuruh yang penunggu di sini suruh tuh kerjain tuh. Seperti itu. Jadi berarti dari yang orang-orang tua sampai anak muda dilihatin sama semua. Sama, karena memang mindset kita kan udah digambarinya seperti itu sama orang-orang tua di sini. Tapi kan yang orang-orang tua ini kan nggak ngasih tahu, Be. Nggak ngasih tahu kalau ada jin merah, jin kan ini. Ada cerita. Oh iya. Jadi udah jadi isu timbulnya. Setan aja bisa bikin isu ya. Isu manusianya yang isuin. isuin. Manusianya. Nah mereka suka jadiin alibi di situ. Iya. Dijadiin alibi sama jin. Iya. Gitu. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutin, ya jin akan menyerupai itu. Iya. Gitu. Jadi dimanapun kita jalan dimanapun, kalau mindsetnya di situ ada jin, ada setan, ada gitu, iya ada. Nih. Coba aja, tes. Coba aja, silakan aja. Kalau mau berani, gitu. Oke. Jin ya. Tadi yang kuntilanak merah. Emang sebenarnya kalau di Indonesia, maksudnya di sini nih, di kita kan ada banyak jin bentuknya kan. Yeah. Ada pocong, lanak, genderuwo, yang populer nih. Artis-artis ini ya, artis jin ya. Iya. Pocong, jin, tuyul, gitu-gitu kan. Sebetulnya jin itu bukan itu kan? Cuman gambaran doang. Iya. Karena ada yang ngebentuk. Ada yang ngebentuk. Contohnya film-film horor kan awalnya. Iya. Nah, kayak kita sering nonton film-film yang di barat lah sana. Nah, ya kan? Di barat kan cakep-cakep tuh. Iya. Vampir, Dracula. Terus misalnya setan yang kayak apa film Conjuring. The Conjuring. Iya kan? Dia berbentuk itu memang pikiran mereka itu seperti itu. Iblisnya atau setannya atau jinnya. Iya. Karena mindsetnya manusia itu berpikirin seperti itu. Oke. Jadi tergantung mereka mindsetnya gitu. Nggak mungkin lah di barat di sana, di Amerika sana ada pocong. Iya, lucu juga sih kalau ada pocong Anda. Logikanya mana? Iya. Gitu loh. Pocongnya gue internasional. Contoh nih, Rehan main ke Texas. Ya kan? Pasti ada pikiran Rehan pocong atau vampir atau Dracula atau setan apa bentuk apa? Nggak ada pikiran pocong sama sekali. Iya kan? Nggak mungkin dia nampak. Bisa jadi dia nampakin pocong. Kan konyol gitu. Masa di Texas ada pocong? Tapi kan nggak mungkin kita ke sana. Ngapain juga kita sana? Iya. Ya.
Iya sih. Logikanya mana coba? Pasti di sana Rehan ya main, ya paling jalan-jalan ke sini pasti nggak ada kayak gituan. Ada pikirannya apa? Happy, Happy. senang.